Banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia membuat hati kian teriris melihatnya. Pasalnya, hal ini sering dikaitkan dengan seorang perempuan. Apakah seorang perempuan hanya dipandang sebelah mata sehingga orang lain terkhusus laki-laki dapat berbuat semena-mena kepada seorang perempuan? Di manakah hak-hak seorang perempuan dan bagaimana menurut pandangan agama Islam tentang masalah ini? Halo teman-teman, aku Nafisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan agama Islam tentang kesetaraan gender dan kekerasan seksual. Oke, di sini mari kita bahas bersama bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan seksual dan kesetaraan gender. Di Indonesia, masalah kesetaraan gender ini seringkali menjadi hal yang selalu diperbincangkan. Bagaimana tidak bahwa stigma masyarakat seorang kaum perempuan ini menjadi kaum marginal atau kaum yang terpinggirkan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kita garis bawahi, di situ dijelaskan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari gendernya atau jenis kelaminnya, melainkan dilihat dari bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang perempuan ini harus sering sekali dibedakan dengan seorang laki-laki? Apakah karena seorang perempuan ini terbuat dari tulang rusuk seorang laki-laki? Hal ini tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya karena masalah itu. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW banyak sekali wanita-wanita yang bekerja untuk umat. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah seorang istri Nabi yang juga saudagar kaya raya yang kekayaannya mencapai 2/3 kota Mekah. Pada zaman itu sudah berapa keluarga yang sejahtera karena bekerja bersama Sayyidah Khadijah. Kemudian disebutkan lagi ada yang namanya Ummu Riqlah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang MUA atau makeup artist pada zaman Rasulullah. Pernah suatu waktu Ummu Riqlah ini bimbang, apakah pekerjaan yang dilakukannya ini sudah benar? Apakah diridhai oleh Rasulullah? Kemudian Ummu Riqlah mengadukan permasalahan hatinya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah pekerjaanku ini berdosa? Jika memang tidak diridhai dan pekerjaanku ini terlihat buruk, maka aku akan meninggalkannya. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak Ummu Riqlah, dan danilah wanita yang akan menikah dan juga wanita yang ingin berdandan agar mereka segera menemukan jodohnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni kekerasan seksual. Di Indonesia, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak hingga dewasa. Hati dan telinga kian pilu untuk mendengar berita-berita yang sangat buruk ini. Islam sangat mengutuk orang yang berbuat zalim kepada saudaranya. Islam sangat menindak tegasi hal-hal seperti kekerasan seksual. Orang yang melakukan pelecehan seksual atau melakukan kekerasan kepada seorang perempuan atau seorang muslim lainnya akan mendapatkan hukuman yang berat, baik itu dosa maupun sanksi sosial. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga aurat kita, agar tidak menjerumuskan kita terhadap maksiat.
Kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita yang tahu bagaimana diri kita yang tahu bagaimana kita menjaga diri kita. Maka dari itu kita harus pikirkan bagaimana ketika kita berpakaian itu dengan baik, bagaimana kita berbicara itu dengan baik, bagaimana ketika kita itu memandang itu dengan baik, kita menundukkan pandangan terhadap yang bukan mahramnya, kepada yang bukan lawan jenisnya, sehingga tidak menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang berbuat dosa. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa maqta wa sa'a sabila, dan janganlah kalian semua untuk mendekati zina, karena hal itu adalah seburuk-buruknya jalan. Sehingga anak-anak muda zaman sekarang, hendaklah kita untuk menjaga pandangan kita, menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam zina yang nantinya akan berdampak buruk. Begitu. Maka dari itu, agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kasih sayang dan keadilan. Kekerasan seksual bukan hanya dosa besar, tetapi hal yang sangat bertentangan bagi agama Islam. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk melindungi teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar mendapat keadilan kepada korban-korban kekerasan dan pelecehan seksual. Stop pelecehan seksual. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walau hanya satu ayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.